sedemikian rupa tuh hadis-hadis Rasulullah kebanyakan. Terus aku kayak gini, ini diatur, masalah sebesar negara kepemimpinan diatur, masalah sekecil kencing, jalan kaki, pakai sandal bro, pakai sandal diatur, keluar rumah diatur, masalah yang nggak penting, kayak berhubungan seksual suami istri, gimana cara tidur nanti saat suami istri, nanti gimana, diatur semua, tidak ada yang miss. Bayangin, yang ngajarin seluruh ini pinternya kayak apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepinter apa, sesempurna apa? Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi Muhammad, pertanyakan lagi, ada nggak manusia satu aja yang bisa ngajarin manusia lainnya aspek selengkap itu dan tidak ada salahnya? Setelah diteliti sama pengetahuan zaman sekarang, tidak ada salahnya sama sekali. Terus kita masih mau ngomong bahwa Nabi Muhammad pembohong gitu. Dulu aku berprasangka seperti itu. Aku nih, rasa perasaanku, pengalamanku saat pertama masuk Islam. Gimana sih rasanya pertama kali masuk Islam? Apakah biasa aja? Apakah excited? Gimana rasanya? Yang pertama, ini pengalaman yang paling aku bener-bener pengalaman yang bikin nge-breakdown pikiranku tuh saat aku di Jakarta. Itu aku lagi ada kerjaan. Terus aku di sebuah mall, di satu mall, tapi aku lupa itu mall apa. Aku ke musola karena waktu sholat asar kalau nggak salah, sholat asar. Terus di sana ada bapak-bapak DPR yang suka masuk di TV. Aku jadi kayak, oh ini bapaknya yang suka masuk di Indonesian Lawyer Club. Oh ini nih yang di Indonesian Lawyer Club nih. Ini bapaknya yang suka debat politik nih. Nah bapak-bapak itu lagi wudhu di sebelahku. Aku kayak, oh ini bapak-bapak ini nih pejabatnya ini. Itu pejabat, aku tahu itu pejabat. Bapaknya lagi wudhu di sebelah kiriku. Saat masuk, bapaknya itu sholatnya di depanku. Bapaknya karena wudhunya selesai dulu. Bapaknya sholat di depanku dan di sebelahnya ada tuh OB. OB itu kalau yang nggak tahu dia petugas kebersihan mall yang nyapu, ngepel, bersihin kaca dan lain-lain. Jadi di sini ada bapak pejabat DPR yang sering aku lihat di TV. Sebelahnya persis itu tukang bersih-bersih mall, berdiri beriringan dan aku di belakang mereka. Terus ketika momen sujud, mereka sujud berdua, terus aku ikut sujud. Setelah sholat, aku kayak realize sesuatu. Aku menyadari bahwa pejabat dan karyawan, aku tidak menghina pekerjaan apapun, cuman di dalam pekerjaan kan pasti ada level-levelnya kan. Nah biasanya pejabat tuh levelnya paling sini. Terus tukang bersih-bersih tuh biasanya di bawah karyawan di bawah, paling di bawah. Derajatnya dalam bekerja tuh kayak gini nih, kayak gini. Yang satu pejabat, yang satu tukang sapu. Ini derajatnya kayak gini. Kita tahulah realitanya, derajatnya kayak gini. Tapi aku nyadarin, mungkin nggak dua orang ini saat ketemu bisa kepalanya menyentuh tanah, saling merendahkan diri di hadapan Allah, satu sama lain, bener-bener tidak ada yang meninggi, semuanya benar-benar rendah di hadapan Allah. Aku langsung mikir, ada nggak di tempat lain selain di musola masjid, orang yang jabatannya berbeda jauh, yang kedudukannya berbeda jauh, bisa menyentuh tanah yang tidak berharga sama sekali bareng-bareng. Oke, wow, buat aku nggak ada. Yuk kita temuin tempat yuk yang tidak memandang derajat orang. Yuk kita temuin tempat yuk yang tidak memandang kaya dan miskin. Ayo kita temukan tempat yang mereka mau merendah dua-duanya. Aku tidak menemukan tempat. Mungkin ada toleransi kaya dan miskin, cuman si kaya tetap pasti dihormati sama si miskin. Si miskin kayak, oh iya pak, kayak gitu, kayak nggak mungkin si kaya mau nyentuh tanah, si miskin juga beriringan. Jadi kayak aku, gila, mereka ini bisa sujud bareng, merendahkan diri bareng, tidak peduli jabatan mereka apa, tidak peduli dunia mereka itu apa, tapi mereka bisa dibuat seperti itu sama agama Islam. Di situ aku kayak, wow, aku bener-bener mencintai Islam tuh kayak jantungku bung. Ini buat aku miss banget. Aku kayak, Islam keren banget. Aku belum pernah melihat sesuatu hal yang bisa mengatur manusia segininya. Manusia tuh makhluk yang paling angkuh, paling sombong, paling tinggi hati. Kalau apalagi sudah mendapatkan kedudukan dan jabatan, manusia. Tapi lihat Islam bisa meruntuhkan itu semua di mata Allah. Sujud, tidak peduli sebelahnya siapa. Mungkin kalian nggak tahu gambaran gimana rasa aku senengnya waktu itu, tapi kalian harus tahu aku senang banget melihat itu di depan mata kepalaku. Mereka bersujud bersama dalam kesederhanaan, dalam menyembah Allah. Karena Allah mereka bersujud bersamaan, tidak memandang dunianya seperti apa. Itu buat aku senang banget dan ini keren banget. Ini cuma bisa kita temuin di agama Islam, bos.
bos, aku tuh sesenang ini gitu. Aku sesenang ini diriku di masa depan jika imanmu turun. Lihat ini senang banget. Jadi kayak ya Allah, kalau ini bukan agama yang luar biasa dan spesial dan istimewa dan sempurna, nggak mungkin bisa mengatur manusia sampai segitu detailnya. Nggak mungkin. Terus pengalamanku lagi saat aku masuk Islam, saat aku belajar gitu, aku tuh kayak heran. Kayak awalnya aku heran, aku tuh kayak amazing gitu. Kayak ini hal yang sekecil ini, sedetail ini kok diatur juga di Islam. Terus hal yang sebesar itu diatur juga di Islam. Aku belajar lagi, apalagi. Kok semua hal tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Buat aku, agama harus sempurna. Saat agama dinyatakan sempurna, berarti agama itu harus bisa mencangkup permasalahan, seluruh permasalahan yang ada di dunia. Jika ada satu permasalahan aja yang tidak bisa dicangkup oleh agama itu, berarti agama itu tidak sempurna. Agama bisa sempurna jika semua permasalahan di dunia bisa dicangkup, terus bisa diselesaikan dan ada solusinya. Itu agama yang sempurna. Aku amazed banget waktu belajar Islam. Ini Islam kok bisa sekeren ini? Terus aku mikir lagi nih. Aku mikir kayak gini. Ini yang menurunkan Allah lewat Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah yang mengatur sedemikian rupa itu hadis-hadis Rasulullah kebanyakan. Terus aku kayak gini. Ini diatur. Masalah sebesar negara kepemimpinan diatur. Masalah sekecil kencing, jalan kaki, pakai sandal bro, pakai sandal diatur, keluar rumah diatur. Masalah yang nggak penting kayak berhubungan seksual suami istri, gimana cara tidur nanti saat suami istri, nanti gimana, diatur semua, tidak ada yang miss. Bayangin, yang ngajarin seluruh ini pinternya kayak apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepinter apa, sesempurna apa? Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi Muhammad, pertanyakan lagi, ada nggak manusia satu aja yang bisa ngajarin manusia lainnya aspek selengkap itu dan tidak ada salahnya? Setelah diteliti sama pengetahuan zaman sekarang, gak ada salahnya sama sekali. Terus kita masih mau ngomong bahwa Nabi Muhammad pembohong gitu. Dulu aku berprasangka seperti itu. Aku mau ngomong Nabi Muhammad pembohong tidak akan bertahan 1400 tahun, tidak akan bertahan, dan semua yang diajarkannya benar. Itu kayak aku, Allahumma sholli ala Muhammad. Aku jadi semakin mencintai Nabi Muhammad dan Allah. Jadi aku mau ngomong lagi sekali lagi di sini, beruntunglah kalian yang sudah dipilih Allah lahir dalam agama Islam. Saat kalian dipilih Allah lahir dalam agama Islam, berarti Allah sudah mewajibkan kalian dari lahir untuk masuk surga. Jadi pandai-pandailah bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan Allah dari Anda lahir. Jangan sia-siakan itu di sepanjang perjalanan Anda. Jangan pernah sia-siakan itu. Saat Allah masih mewajibkan kamu untuk sholat, berarti Allah mewajibkan kamu untuk masuk surga. Saat Allah mewajibkan kamu untuk masuk Islam saat lahir, berarti Allah saat lahir sudah mewajibkan kamu masuk Islam. Jangan sampai kita yang keluar, jangan sampai iman kita yang keluar, jangan sampai. Sekian dari aku bikin video ini juga motivasi aku untuk di masa depan supaya aku bisa nonton video ini, saat imanku turun juga aku bisa naik lagi. Semoga ini bermanfaat, semoga diberkah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.